Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo merosot tajam. Hanya sekitar 51% rakyat yang saat ini menyatakan puas dengan kinerja Presiden. Ini adalah hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting yang dipublikasikan pada 26 Juli. Survei sendiri dilakukan pada 5-19 Juli dengan melibatkan 749 responden. Angka 51% adalah penurunan tajam, mengingat pada Maret angkanya adalah 66,4%, sementara pada November 2025 angkanya masih 81,2%. 3 survei 2 kali turun, tidak ada satupun titik naik di antaranya. Yang tidak puas atau sangat tidak puas melonjak dari 16% ke 46,9% cuma dalam 9 bulan. Ini adalah kabar yang sama sekali tidak menyenangkan bagi Presiden. Di akhir tahun lalu, optimisme akan kemampuan Presiden sangat tinggi dan kini kepercayaan itu merosot tajam. Pertanyaannya, kenapa? Saya rasa ada serangkaian penjelasan. Penyebab pertama ada pada 2 program paling banyak menyerap anggaran, yaitu makanan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Dua-duanya digadang jadi andalan Pak Prabowo. Terkait MBG, ratusan triliunan rupiah digelontorkan dari APBN. Tapi hanya dalam waktu 1 tahun korupsi menghajar program mulia ini. Skandal korupsi tata kelola menyeret 7 tersangka. Potensi kerugian negara disebut menembus triliunan rupiah. Ini mencakup beragam wilayah, dari markup pengadaan sepeda motor listrik sampai praktik jual beli titik dapur SPPG. Persoalan koperasi Desa Merah Putih juga tidak kalah berat. Proyek pembentukan 80.000 koperasi se-Indonesia ini diguncang masalah lokasi yang tidak strategis dan mekanisme yang serba tidak jelas. Beredar video truk koperasi ambil stok dari gudang retail besar, bukan dari UMKM desa seperti janji awal program. Ada juga laporan pelatihan yang berujung kematian sejumlah peserta. Keraguan bahwa koperasi desa akan menggerakkan roda ekonomi desa kini menguat. Penyebab kedua adalah cara berkomunikasi sang presiden. Presiden bicara dengan cara yang bukan saja langsung dan terbuka, tapi juga bisa dianggap kasar dan arogan. Terhadap para pengkritiknya, Presiden misalnya mengatakan, yang ragu-ragu silakan duduk di rumah aja, yang merasa Indonesia suram silakan kalau mau cari negara lain. Dia juga menggunakan celetukan endasmu, emang gue pikirin, bahkan bajingan dalam pernyataan-pernyataannya. Ini bukan cuma soal etika bicara. Dalam komunikasi politik, potongan pendek yang keras bisa jauh lebih berarti dari pidato utuh 1 jam. Presiden sendiri nampak tidak nyaman dengan naskah-naskah pidato yang disiapkan timnya. Dia lebih senang bicara tanpa teks, dan karena itulah dia lazim mengeluarkan kata-kata yang bagi sebagian pihak dianggap sebagai menyakitkan di telinga. Penyebab ketiga soal integritas di lingkaran dalam sendiri. Kasus Dadan Hindayana yang adalah orang kepercayaan Presiden cuma satu contoh. Isu integritas juga menyentuh institusi penegak hukum. Mantan pejabat tinggi di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ikut disorot lewat dugaan korupsi raksasa. Ironinya terasa di sini. Lembaga yang seharusnya jadi garda pemberantasan korupsi justru ikut kena sorotan soal integritas internalnya sendiri. Proses hukum kasus-kasus ini masih berjalan. Belum ada vonis final yang menyatakan siapa bersalah, siapa tidak. Tapi buat publik yang menempel duluan bukan proses hukumnya. Yang menempel adalah kesan bahwa orang dalam, orang kepercayaan Presiden ikut terseret. Dan kesan itu sekali terbentuk susah dicabut cuma dengan klarifikasi resmi. Penyebab keempat adalah soal panggung politik. Ini yang paling ramai juga jadi bahan spekulasi. Banyak pihak terus mengipas-ngipas bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi melemah. Dulu mereka terkesan rapat, kini hubungan mereka dianggap merenggang. Terakhir pada Juli 2026 dalam sidang Kabinet Paripurna, Gibran, putra Pak Jokowi, tidak lagi duduk di samping Pak Prabowo. Posisinya sebaris dengan para menteri koordinator. Mensesnek Prasetyo Hadi buru-buru menepis spekulasi keretakan. Alasannya teknis. Posisi itu diperlukan supaya Prabowo bisa membaca teleprompter dengan baik.
Partai Gerindra juga menegaskan hubungan Prabowo Gibran tetap solid. Namun sejumlah pengamat tetap membaca ini sebagai kemungkinan pergeseran konfigurasi politik. Isu ini bersanding dengan kabar dari arah berlawanan. Prabowo disebut-sebut makin mendekat ke Megawati, Soekarno Putri, dan PDI Perjuangan. Kalau manuver ini terbukti, peta kekuatan politik nasional bisa berubah signifikan. Untuk sekarang statusnya masih pembacaan analisis, bukan fakta yang sudah dikonfirmasi resmi. Yang jelas di tengah approval rating yang lagi turun, setiap gerak-gerik simbolik seperti posisi duduk langsung dibaca sebagai sinyal politik. Publik sedang dalam mode mencurigai, dan di mode itu hal sekecil apapun bisa jadi berita besar. Penyebab kelima soal militerisasi sipil. Sejak awal kemenangan Prabowo, spekulasi tentang presiden akan mengembalikan tentara untuk memperoleh kursi kekuasaan sudah banyak terdengar. Kini dugaan itu dianggap semakin terbukti. Ada perwira aktif TNI dan Polri yang duduk di posisi sipil dan program pangan strategis negara. Bukan berarti keterlibatan TNI dan Polri di ranah sipil otomatis salah. Banyak negara juga punya mekanisme serupa untuk kondisi tertentu. Tapi ketika mekanisme itu kini bersinggungan dengan skandal korupsi, pertanyaannya jadi ganda. Soal programnya sekaligus soal siapa yang mengawasi siapa. Terakhir yang juga penting diingat adalah yang paling terasa di dompet, yakni harga di dapur rumah tangga. Inflasi tahunan Juni 2026 ada di 3,34%, naik dari 3,8% bulan sebelumnya. Penyumbang terbesar inflasi Juni bukan pangan seperti biasanya, tapi transportasi, imbas penyesuaian harga BBM, non-subsidi, dan aftur. Inflasi kelompok ini mencapai 2,29%. Harga beras tapi juga ikut naik 3,98 sampai 5,12% secara tahunan. Peringatan dari hasil survei SMRC ini sangat penting didengar Pak Prabowo. Ini bukan berarti pemerintah gagal total di semua lini, tapi ada satu pola yang mulai kelihatan. Begitu satu masalah mereda, muncul masalah lain dari arah berbeda. Survei ini bukan hasil akhir, ia cuma potret sesaat. Angka 51,1% belum berarti pemerintah kehilangan legitimasi. Tapi tren 2 kali turun berturut-turut itu sinyal yang layak diperhatikan, bukan diabaikan. 3 bulan lagi angka itu mungkin sudah beda. Bisa jadi menurun, bisa jadi menguat. Kita harapkan bila pemerintah bersedia mendengar, kepercayaan masyarakat akan kembali meningkat. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.